Fun Season 5 episode 114. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah Xiaoyan mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Change tahap ketiga, kekuatan Xiaoyan melonjak sangat jauh hingga mencapai Douzong bintang 6 atau bahkan bintang 7. Sayangnya, dampak dari tahap ketiga ini juga membuat kerusakan yang lebih parah. Xiaoyan merasakan rasa sakit di dalam kekuatan besar tersebut. Transformasi Xiaoyan ini juga menarik perhatian Tianhuo Zunzi dan Tian Shuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tianhuo Zunzi tersebut melihat Xiaoyan. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiaoyan. Namun, dia juga memahami bahwa orang ini yang terlihat muda, tetapi siapapun yang ingin membunuhnya kemungkinan akan sangat kesulitan melakukannya. Pengawal Wu segera berkata, "Kata-kata yang sombong, teknik rahasia ini mungkin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah waktunya selesai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna." Xiaoyan tersenyum menjawab, "Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Segera pertarungan terus berlanjut." Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki dendam dengan pelindung Wu yang telah menculik guru dan ayahnya. Setelah Xiaoyan menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change, kecepatan Xiaoyan menjadi sangat cepat. Bahkan pelindung Wu tidak bisa mengikutinya. Segera kemarahannya muncul dan berkata, "Pelindung ini tidak percaya bahwamu, sebagai generasi muda, dapat mengembalikan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tanganku." Pelindung Wu segera menggunakan teknik Hunter Soul Locking Sky Python. Rantai hitam menjadi ulat piton dan segera menyerang Xiaoyan. Xiaoyan juga menggunakan teknik tsunami yang memecah api untuk menyerangnya. Namun itu tidak berguna. Segera Xiaoyan menggunakan teknik penguasa mengalir 6 tubuh bersama 6 gabungan api. Teknik ini mampu untuk melindungi bertahan dari serangan musuh dan juga dapat melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Namun, di dalam kondisi bertahan ini juga, Xiaoyan segera menggunakan teknik buka segel gunung dan segel pembalik laut. Kemarahan dan keganasan Xiaoyan dalam serangan ini juga terlihat. Dia menyimpan dendamnya selama ini untuk sekarang. Pelindung Wu menerima serangan Xiaoyan tersebut. Ledakan dari efek pertarungan juga sangat besar. Semua orang yang melihatnya terkejut. Seorang pemuda Douzong bintang 2 namun bisa mengalahkan pelindung Wu yang memiliki kekuatan Douzong bintang 8. Orang-orang dari lembah sungai es kaget. Begitu juga Yezong dan anggota klan Ye. Tidak heran, Xinlan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Beberapa saat kemudian, pelindung Wu akhirnya terlihat kembali. Dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Douwang. Bahkan, setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Douzong. Di matanya, Xiaoyan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya aku perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Soul akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Sebelum pelindung Wu selesai berkata, Xiaoyan langsung menyerang lagi. Xiaoyan berkata dengan jelas, "Setelah kamu kehilangan kabut hitam, sekalian ahli dari Hall of Soul setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Kalian tidak menimbulkan ancaman apapun." Serangan Xiaoyan kuat dan kejam. Dia tidak membiarkan pelindung Wu untuk memulihkan diri. Segera dia berteriak meminta bantuan kepada Tianse. Dia berkata, "Tetua Tianse, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Soul akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika kamu merasa itu merepotkan, kamu juga bisa menundanya. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu." Xiaoyan juga terus-menerus menyerang pelindung Wu. Namun di saat terakhir Tianse menahan serangan Xiaoyan. Karena tahu Xiaoyan bukanlah orang biasa, segera dia berteriak, "Bing Xuan, Bing Huo, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bekerja sama denganku dan dengan cepat untuk menangkapnya." Kedua tetua tersebut kaget dan berkata, "Tetua Se, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukanlah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama?" "Generasi yang lebih muda?" Tianse tertawa melihat mereka berdua dan berkata, "Bahkan jika kalian berdua terus bekerja sama untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan kalian akan mati di tangannya. Namun kalian berani memanggilnya sebagai seorang dari generasi muda." Bing Xuan dan Bing Huo terkejut. Segera mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Douzong.
Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir menyedihkan dari pertarungan Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianze tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianze. Bagaimanapun, kata-kata mereka memang benar.